Kita lihat juga bahwa ini kan salah satunya kan dipicu juga karena disiplin fiskal kita yang semakin bermasalah. Karena ada perdebatan antara bansos misalnya, kenapa ditambah secara mendadak, ada tambahan anggaran yang diperlukan, dan itu sebenarnya sangat-sangat tidak rasional. Jumpa lagi di Sudut Pandang. Jokowi naikkan tunjangan Bawaslu. Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan kinerja atau tukin pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu 2 hari menjelang pemungutan suara pemilu serentak 2024. Keputusan itu dituang ke dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024. Jokowi menandatangani Perpres tersebut pada hari Senin 12 Februari. Kenaikan tukin yang diterima pegawai Bawaslu disesuaikan dengan kelas jabatan. Ada 17 kelas jabatan di lingkungan pegawai Bawaslu ini. Tingkat tertinggi yaitu kelas jabatan 17 menerima tukin hingga Rp29.085.000 per bulan. Jumlah ini naik 16,7% dari 2017. Pegawai tingkat rendah kelas jabatan 1 menerima tukin Rp1.968.000 per bulan. Tukin tingkatan ini naik 11,44% dari tahun 2017. Adapun pertimbangan tukin ini berdasarkan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang telah memenuhi kriteria. Gejayan memanggil kritik pemilu. Masa aksi Gejayan memanggil menilai 3 calon presiden peserta Pilpres 2024 tak layak dipilih. Menurut mereka, pasangan calon yang ada saat ini adalah pilihan yang telah ditentukan oleh lingkaran oligarki. Masa yang mengatasnamakan diri sebagai jaringan gugat demokrasi atau jagat ini menilai para elit oligarki kerap menggaungkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi rakyat. Sejumlah janji diobrol demi menggait hati dan memperoleh suara rakyat. Jagat pun mengajak masyarakat melihat kualitas para paslon peserta Pilpres 2024. Jagat berpendapat, pada akhirnya sekalipun saat ini elit oligarki tampak terpecah dalam berbagai kubu, namun sejatinya mereka bakal kembali terkonsolidasi dalam satu kekuasaan dan akan membagi-bagikan porsi jabatan hingga mengabaikan tuntutan serta hak rakyat. Sri Mulyani blokir anggaran 50 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani memblokir anggaran Kementerian Lembaga atau KL hingga 50,14 triliun rupiah di 2024 ini, yakni melalui kebijakan automatic adjustment. Surat blokir anggaran itu dikirimkan Sri Mulyani kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan para pimpinan kesekretariatan lembaga negara. Dalam surat itu Sri Mulyani mengatakan, blokir anggaran merupakan arahan dari Jokowi, yakni pada penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran TA 2024. Blokir anggaran juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global. Namun dalam melakukan blokir anggaran ini, Sri Mulyani mengatur beberapa ketentuan. Pertama, blokir anggaran hanya dilakukan pada duit yang bersumber dari dana rupiah murni. Kedua, blokir dilakukan pada kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan automatic adjustment. Keunggulan di exit poll kerek elektabilitas Ganjar Mahfud. Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan atau UPH Emrus Sihombing mengatakan hasil exit poll bisa mempresentasikan realita preferensi pemilih secara umum. Untuk itu ia menilai hasil exit poll pencoblosan Pilpres 2024 di luar negeri bisa mempengaruhi perilaku pemilih domestik. Untuk diketahui di Australia misalnya, Ganjar Mahfud dominan dengan raihan 56,7% suara. Di Hong Kong, Ganjar Mahfud mendapatkan 54,2% suara. Sementara di Arab Saudi dan Timur Tengah, pasangan Amin dominan dengan raupan 43,4% suara. Emrus menekankan hasil Pilpres 2024 yang sejauh ini memperlihatkan keunggulan Ganjar Mahfud bukan tidak mungkin selaras dengan hasil pencoblosan 14 Februari nanti. Surat suara di Makassar tercoblos nomor 2, Bawaslu buka suara. Bawaslu Sulawesi Selatan membantah adanya informasi yang beredar di masyarakat, yakni terkait surat suara untuk Pilpres 2024 telah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran, yakni di Pulau Kodingareng, Kecamatan Sangkarang, Makassar, Sulsel. Dalam hal ini Alamsyah menegaskan sampai saat ini logistik pemilu yang berada di Kepulauan Kecamatan Sangkarang dalam kondisi masih tersegel. Sementara itu video viral surat suara tercoblos juga terjadi di Jeddah, Arab Saudi. Nampak seorang WNI memprotes surat suara yang disebut telah tercoblos pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2.
Menanggapi hal ini, Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Jeddah Yasmi Andriansyah menyatakan bahwa peristiwa di lapangan bukanlah bentuk kecurangan seperti yang dinarasikan video di media sosial. Pasalnya sang pemilih yakni Abdul Wahid mengaku tidak teliti saat melakukan pencoblosan. Kubu Prabowo tak laporkan film Dirty Vote. Tim Kampanye Nasional atau TKN pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menilai film dokumenter bertajuk Dirty Vote sebagai fitnah sekaligus sebagai bentuk pelanggaran hukum. Narasi yang dibangun dalam film tersebut bernada asumtif dan tidak mencerminkan kajian ilmiah. Argumentasi yang disampaikan para pakar juga disebut terkesan tendensius untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu. Sebab tidak ada klarifikasi atau melibatkan pihak yang berkaitan dengan filmnya, misal pemerintahan dan peserta pemilu. TKN Prabowo Gibran pun mengatakan pihaknya memiliki hak untuk menempuh jalur hukum terkait tayangan film Dirty Vote ini. Namun demikian untuk saat ini, pihaknya memilih untuk fokus pada pemenangan pemilu. Sementara itu, Habibur Rahman pun berpesan kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri terhadap 3 aktor film tersebut. Karena menurut pengakuannya, banyak masyarakat yang marah atas kemunculan film Dirty Vote dan akan melaporkannya ke pihak berwajib. TPN temukan dugaan upaya pemindahan suara untuk PSI. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa dirinya menemukan adanya dugaan upaya pemindahan suara dari parpol tertentu ke Partai Solidaritas Indonesia di sejumlah daerah. Hal itu ditemukan Hasto saat melakukan rapat konsolidasi dengan kepala desa atau daerah. Peliknya, menurut keterangan Hasto, upaya tersebut melibatkan oknum TNI dan Polri. Sementara itu, baru-baru ini, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI turun tangan, yakni terkait tindakan putra bungsu Presiden Joko Widodo yang menjadi ketum PSI, yakni Kaisang Pangarep di media sosial pada masa tenang pada hari Minggu 11 Februari, yang mana mengunggah foto kegiatan kampanye partai berlambang bunga mawar itu di banyak wilayah, yakni Solo, Kediri, Deli Serdang, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Fahri Hamzah sebut Anies Caimin jadi tersangka usai Pilpres. Fahri Hamzah menggegerkan media sosial melalui pernyataannya. Dalam sebuah video, Fahri Hamzah menyebut Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Caimin akan ditetapkan sebagai tersangka setelah Pilpres 2024. Mengklarifikasi pernyataan ini, Fahri menyebut video yang beredar adalah video yang dipotong. Dalam hal ini ia menjelaskan hanya sekedar membandingkan paslon yang ia dukung dengan paslon yang lain yang sudah pernah diperiksa dan masuk ke penyidikan. Sementara itu Fahri Hamzah kemudian menjelaskan Prabowo dan Gibran tidak pernah diperiksa atas kasus korupsi. Ia mengklaim bahwa paslon dukungannya adalah sosok yang bersih.